Pemirsa, kesehatan jantung bergantung pada kadar kolesterol. Sementara selain menjaga kolesterol, Anda juga perlu mengontrol kadar trigliserida. Lantas apa perbedaan antara trigliserida dan kolesterol? Trigliserida adalah senyawa yang ada di dalam makanan dan plasma darah. Trigliserida merupakan sumber energi, dan ketika trigliserida masuk dalam tubuh melalui makanan, bentuknya bisa berubah menjadi sel-sel lemak jika tidak ditransfer menjadi energi. Jadi pada dasarnya tubuh butuh trigliserida untuk menghasilkan energi. Akan tetapi jika jumlah trigliserida berlebihan, sel-sel lemak bisa menyumbat pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular termasuk jantung dan stroke. Kelebihan trigliserida juga mempengaruhi kinerja pankreas. Cara agar menjaga kadar trigliserida tetap seimbang diantaranya adalah kurangi makanan berlemak, hentikan konsumsi alkohol, turunkan berat badan, rajin olahraga dan menghindari produk bergula tinggi atau yang sudah dimurnikan. Selain kolesterol, senyawa yang satu ini juga perlu diawasi untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Yanti Miranda di Kata Dokter. Kalau melihat penjelasan tadi mengenai VT, mengenai trigliserida, Anda semua mungkin sudah sebagian mengenal yang namanya trigliserid ini. Dan mungkin setiap tahunnya kita melakukan pemeriksaan terhadap kadarnya dalam darah kita. Nah, seperti apa sih trigliserida ini dan mungkin seperti apa juga penjelasannya dan apa sih yang harus kita hindari dari makanan dan minuman yang mungkin mengganggu tubuh kita. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, dan karena malam hari ini sesuai dengan VT tadi, tema kita adalah mengenal dan waspadai trigliserida. Jadi mengenai trigliserida akan kita bahas tuntas di Kata Dokter pada malam hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita memulai acara, kita selalu memberikan superfood info buat Anda pemirsa di rumah. Malam hari ini saya akan membacakan manfaat dari jus tomat. Nah, bagi Anda di rumah, simak ya. Mengkonsumsi jus di saat cuaca terik memang bisa menyegarkan dahaga. Bahkan, tomat yang biasanya digunakan sebagai tambahan membuat sambal, jika diolah menjadi jus segar bukan hanya melegakan dahaga, tapi juga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas dengan sejumlah mineral dan vitamin, jus tomat mengandung vitamin A, K, B1, B2, B3, B5, dan juga B6. Tomat juga terdiri atas mineral seperti besi, magnesium, serta fosfor. Jus tomat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, dan juga antioksidan. Dalam jus tomat itu membantu melawan penyakit yang menyebabkan peradangan seperti diabetes, asma, dan penyakit jantung. Info sehat yang bermanfaat ini pemirsa tentunya hanya ada di Kata siapa? Kata Dokter. Saat berjumpa dan kau menyapa, indah parasmu hangatkan suasana, buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri, dan aku pun mengerti apa maunya hati ini. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa, ingin ku berkata kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Haruskah ku pendam rasa ini saja?
Fani and Nado ya, bukan Nando ya. Van, kamu kesekian kalinya di sini ya, di Kata Dokter ya. Tadi judul lagunya apa sih? Orang ketiga. Oh, orang ketiga selalu berbau yang hal menyebalkan tuh memang orang ketiga. Nah, hal yang ketiga dalam hidup adalah jangan lupa periksa darah. Kamu sudah suka cek trigliserid nggak? Belum sih dok. Nah, aku tanya juga sama pemirsa, malam hari ini kita juga kedatangan bintang tamu ya, cantik banget seorang rising singer ya kan, Nita Nayaka ya. Iya betul. Nita Nayaka cantik banget, seksi. Aduh, mesti mungil-mungil begitu. Tapi tidak seseksi dokter ya. Kamu pintar sekali, silakan duduk yuk. Kita duduk Terima dulu. Aduh, kasih. kayak mau kondangan gitu kalau berdiri ya. Oke, kita cerita sedikit dong. Ini Iya. kan Nita Nayaka nih. Iya, betul. Nayaka itu kan kayak nama-nama orang Jepang. Kamu Betul. ada keturunan Jepangnya nggak nih Nayaka? Enggak juga. Nayaka. Kalau Nita itu Sunda Jawa ya. Loh, Nayakanya Sunda dari Jawa. mana nih? Nayakannya jadi bukan bahasa Jepang, tapi justru itu diberikan oleh pencipta lagu yang Nita bawakan. Artinya itu kalau di Jawa, Nayoko. Oh, Jadi itu dari bahasa Nayakanya Jawa. dari Nayoko. Iya, betul. Di Indonesia kan jadi Nayak. Nayaka. Itu keren tapi namanya Nita Terima Nayaka. kasih. Jarang ya. Oke. Iya. Nita sekarang berbicara masalah seputar karir. Kamu kan seorang penyanyi baru ya. Sudah menelurkan sebuah album ya katanya ya. Iya, betul. Itu genrenya apa nih? Kamu nyanyi kan nanti di segmen akhir ya? Iya, ada Nita nanti nyanyikan Oke. single Nita juga ada. Dan di sini Nita genrenya adalah musik alternatif. Jadi penasaran ya, bagaimana pasti nih? penasaran ini, ya. Ini terakhir musiknya alternatif juga nih. Iya betul. Oke, Jadi langsung Nita deh. bukan cuma di pop atau jazz, tapi di sini Nita juga menyatukan ya antara musik jazz, pop, dan juga ada dangdutnya juga sedikit gitu. Itu yang belum Tetap ada. harus ada dangdut sedikit karena itu Iya. kan musiknya orang Indonesia. Betul ya. sekali, Nah, identitas Nita, ya. Aku dapat bocoran nih, katanya kamu itu juga seorang duta BNN. Oh. Selain seorang penyanyi, kamu juga duta BNN. Itu bagus banget loh buat Iya. artis-artis sekarang. Mungkin banyak yang tersandung kasus-kasus narkoba dan sebagainya. Betul sekali. Jadi kamu bisa cerita sedikit kenapa sih bisa menjadi duta BNN? Jadi pada saat itu Nita masih jadi mahasiswa di salah satu universitas. Nah disitulah Nita mengikuti beberapa kegiatan dari BNN yang ada di Purbalingga ya, yang sekarang dikepalai oleh Bapak Edi Santoso. Dan kemudian mulailah aktif Nita di situ. Selain itu karena Nita punya satu lagu yang di situ judulnya memang Narkoba. Dan itu ditujukan untuk semua kalangan masyarakat. Bagus ya, jadi kalau ada kampanye mengenai narkoba, kamu bisa bernyanyi itu. Betul. Jadi ya. Nita ikut penyuluhan dan sebagainya, itu biasanya pasti ada acara hiburan juga untuk menghibur. Nita bawakan lagu itu. Baiklah, sebelum nanti kita mendengar suara kamu yang cantik di akhir acara, kita ngobrol lagi di segmen berikutnya ya sayang. Betul. Pemirsa di rumah pasti menarik sekali berbicara mengenai Nita Nayaka. Bagaimana sih seputar karirnya, bagaimana bisa terjun ke dunia tarik suara, dan juga bagaimana menjaga tips kesehatannya. Kita akan kembali setelah break yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Semua di Kata Dokter. Tema kita malam hari ini adalah mengenal dan waspadai trigliserida. Wah, dan sudah di studio kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang cantik, yaitu Nita Nayaka, seorang penyanyi yang lagi baru mau muncul. Kata siapa baru? Oh, sudah berapa puluh tahun ya? Kurang lebih sekitar 75 ya. Kamu lucu sekali. Dan kalau Anda mau tanya seputar apa sih tips cantik seksinya Nita Nayaka, boleh telepon di sini 5155111. Lanjut ya kita. Saya mau tanya ini, sebenarnya sudah berapa tahun melanjutkan pertanyaan tadi, Nit? Oh gitu ya. Jadi penasaran ya, Dok Penasaran ya. dong. Sebenarnya Nita di dunia tarik suara itu dari tahun 2007 sebetulnya. 2007 ya? Dari tahun 2007. Tapi Cuman- mungkin kamu lebih banyak off air-nya kali ya, lebih banyak duitnya kalau di situ kan? Kok tahu Dok? Pasti tahu. Enggak juga ya, sama Tapi sih. sekarang udah mulai masuk ke dunia rekaman, sudah Betul. mulai mulai sering tampil. Pasti penampilan juga nomor satu, ya kan? Betul, Nah, dokter. dengan badan yang bagus sekali seperti ini, kamu pasti menjaga pola makan, istirahat, olahraga yang cukup. Cerita bagaimana tipsnya Nita menjaga itu semua. Mungkin pemirsa di Tips rumah ada yang ya? kepingin langsing gitu kan? Tips sebenarnya nggak ada tips spesial sih ya, Nggak selain ada ya? kita memang mengatur waktu untuk istirahat aja. Iya. Jadi biasanya kalau kita job off-air itu akan lebih menguras tenaga Iya, di situ capek ya, Dok. banget ya. Jadi yang penting tidur cukup, makan teratur, dan memang pola makan harus betul-betul dijaga di situ. Pola Dok. makan, kamu makan nasi nggak? Karena banyak artis sekarang takut sama nasi, ya kan? Enggak Atau mungkin sih. beras merah itu, nasi merah gitu? Jarang, malah justru Nita lebih nasi putih, nasi biasa. Tapi orang Cuma Indonesia mungkin sulit ya kalau beras merah tuh ya. iya betul, beras merah, dan Nita kebetulan nggak terlalu menggemari beras merah. Jadi biasa aja sih, umum-umum Memang kalau aja yang gitu enak ya. dan sehat tuh jarang. Iya, Yang gitu. enak tuh nggak enak pasti nggak sehat. Iya. Nah, berbau makanan nih.
kamu ada nggak sebenarnya mengatur pola makan misalnya ya, kalau pagi itu kamu harus makan ini, siang ini, malam ini, dan porsinya mungkin ada aturan sendiri, nggak boleh nambah, nggak boleh lebih dari 1 atau 2 centong nasi itu gitu dia, kan, cewek-cewek ya. kan begitu. Betul, jadi gini dok, sebenarnya sama, 3 kali 1 hari, dan Ya. kalau pagi memang sarapan tapi sedikit ya. Yang diutamakan biasanya Nita itu susu. Susu. Tapi susunya low fat nggak? Enggak, Enggak ya? Nita masih standar aja sih, masih susu biasa, jadi enggak harus yang low fat juga. Satu hari berapa gelas? 2 biasanya. Susu Cuma bagus, pagi sama malam sebelum Karena tidur. basically kalsium juga perlu ya buat tubuh dari susu. Betul. Nah, kalau berbau susu udah pasti benar. Tapi kalau makanan nih, kamu belum kasih bocoran. Sebenarnya serat, buah suka nggak? Sayur. Kalau tadi tomat, suka nggak tomat? Kalau tomat Nita kebetulan kurang suka. Sama ya seperti saya. Karena kan asamnya lebih ke asam juga. Nita kurang suka makanan Ada mah yang nggak? Nita nggak ada. Nggak ada. Jadi sekarang buah apa yang disuka? Nita lebih suka pepaya, mangga, gitu-gitu aja sih, nggak yang. Tapi nggak suka rujak ya? Rujak suka. Oke, Gimana dok, kalau- mau dikasih rujak di Saya sini? mau, saya suka sekali rujak. Aduh, yang namanya apa di rujak suka, saya enak banget soalnya ya. Oh, gitu. Nah, berbau makanan buah, kita punya seorang narasumber malam hari ini. Beliau sudah sering bolak-balik di sini. Kayak permintaannya banyak sekali mengenai narasumber kita malam hari ini. Oke. Dan kita bisa tanya sama beliau, seperti apa sih makanan yang baik dan tidak, dan seperti apa sih sebenarnya trigliserid itu apa? Gitu Betul, kan? kita juga penasaran Iya, tuh, dalam Dok, darah ya. itu apa ada dari kandungan makanan nggak, mempengaruhi nggak kadar trigliseridnya? Betul. Kita panggil saja narasumber kita malam hari, Dokter Sahat Mangatas. Selamat malam Dokter Sahat. Selamat malam dok. Dokter Sahat, terima kasih ya, Iya. selalu setia dan mau diundang hadir di Kata Dokter. Oke, mantap. Dokter Sahat, kalau berbicara masalah trigliserida, aduh saya ngomongnya agak-agak keserimpet. Iya. Cerita dong sebenarnya, memang kalau dalam darah kan ibu pasti tahu nih kalau ada HDL, LDL, trigliserid tuh kalau cek-ceknya, ya kan? Sebenarnya ini masuk yang dalam kategori apa? Yang baik, buruk, berbahaya atau enggak? Walaupun tadi kita sudah melihat VT-nya sedikit ya. Ya, jadi semua kelainan itu disebut dengan dislipidemia. Dis artinya salah, lipid artinya lemak, mia dalam darah. Jadi kelainan Oke. lemak dalam darah itu meliputi kolesterol total tinggi, kolesterol LDL, kolesterol jahat tinggi, kolesterol HDL, kolesterol yang baik itu rendah, dan trigliserida yang tinggi. Gitu. Jadi Trigliserida yang tinggi. mengenai kolesterol kan udah sering sekali dibahas, dan tapi trigliserida ini sering luput dari perhatian. Padahal penting ya dokter ya? Penting. Nah, jadi memang dikatakan bahwa trigliserida ini kalau orang barat itu nggak nggak terlalu Memperhitungkan. kelihatannya nggak terlalu hebat gitu. Iya. Tapi dari pengalaman klinis dan dari berbagai jurnal, ada yang kita baca di Jepang, di India, di China. Jadi orang Asia itu trigliserida lebih berdampak gitu loh. Jadi contohnya kalau orang di Eropa trigliseridanya 250, normalnya di bawah 150, di atas 250 aja udah sering sekali pusing, sakit kepala hebat, kadang-kadang migrain-like ya, jadi seperti migrain sebelah gitu ya, pusing sebelah gitu, kemudian vertigo sampai jatuh gitu, cuma dengan gitu. Kalau orang barat mungkin nggak begitu, jadi ada perbedaan Kenapa rasial. seperti itu? Perbedaan rasial aja, kita nggak bisa nggak jelaskan. Oke, seperti apa sih sebenarnya, kalau apakah ada makanan-makanan yang mempengaruhi kadar trigliserida ini? Nanti mungkin dokter bisa memberikan penjelasan di segmen berikutnya ya. Iya. Pemirsa, Anda boleh juga loh bertanya di sini di 5155111, tentunya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.